Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, kekasih Allah yang mulia. Yuk, kita sama-sama ucapkan sholawat. Semoga hidup kita penuh keberkahan. Sahabat Cantika Story, sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kisah-kisah nyata penuh hikmah seperti ini, insya Allah akan terus hadir untuk menemani hari-hari kita. Pernahkah kalian membayangkan, seorang pria muda dari Indonesia yang hanya bekerja sebagai kasir di negeri asing, bisa menikahi gadis bangsawan pemilik bengkel raksasa? Inilah kisahnya. Salju turun lebat pagi itu di kota Saint Petersburg. Langit kelabu, udara menggigit kulit, dan suara mesin-mesin tua bergemuruh dari dalam bengkel besar Ivanova Motors. Sebuah gedung besi raksasa berlapis es, berdiri gagah di tengah kawasan industri. Di sanalah Arfan bekerja, seorang pemuda asal Jawa Tengah yang nasibnya terlempar ke Rusia untuk mencari hidup. Arfan berdiri di balik meja kasir, mengenakan jaket bulu tebal dan syal batik yang sudah lusuh. Tangannya dingin, tapi matanya tetap tajam menghitung nota pembelian pelanggan. Hampir semua pekerja di bengkel itu orang lokal. Ia satu-satunya orang Asia, dan satu-satunya yang datang paling pagi, bahkan sebelum satpam. Zdravstvui, Arfan. Suara seorang wanita menyapa pelan dari belakangnya. Arfan menoleh, sedikit gugup. Itu Katia Ivanova, gadis berambut coklat keemasan yang baru berusia 26 tahun. Ia adalah pemilik sah bengkel itu. Meski usianya muda, ia mengatur ratusan karyawan. Putri tunggal dari mendiang Viktor Ivanov, konglomerat otomotif di Rusia. Selamat pagi, Miss Katia, jawab Arfan pelan, sambil sedikit menunduk. Katia tidak menjawab langsung. Ia berdiri di depan meja kasir, memperhatikan wajah Arfan seperti mencari sesuatu. Dari belakang, para montir berbisik. Ada yang tertawa kecil, ada yang melirik iri. Tapi Katia tetap diam. Aku perhatikan, kamu selalu datang lebih pagi dari semua orang, ucap Katia pelan. Kenapa? Arfan tersenyum malu. Saya datang lebih awal karena ingin sempat sholat subuh, dan membersihkan lantai sebelum pegawai lain datang. Katia mengangguk, tapi mata birunya tampak termenung. Ia lalu menatap lantai yang bersih, lalu kembali ke mata Arfan. Besok pagi, aku ingin kamu temani aku keluar kota. Kita ada urusan dengan distributor. Tapi hanya kamu. Arfan terdiam. Ucapan itu membuat para teknisi bengkel yang mendengar terdiam pula. Beberapa bahkan memandangi Arfan dengan tatapan tajam. Kenapa Katia, gadis pemilik perusahaan besar, memilih seorang kasir untuk menemaninya dalam urusan penting? Kenapa saya, Miss? Tanya Arfan perlahan. Katia menatap dalam. Lalu menjawab pelan, karena kamu berbeda. Kamu tidak seperti mereka. Seketika itu, hati Arfan berdebar. Tapi ia tahu, di tanah yang dingin ini, panasnya fitnah bisa membakar siapa saja. Ia menarik napas panjang, dan menjawab tenang. Baik, Miss. Kalau memang itu perintah pekerjaan. Katia tersenyum samar, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi langkahnya kali ini tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berubah. Dan Arfan tahu, hari itu adalah awal dari takdir yang tak pernah ia duga. Esok paginya, mobil SUV hitam dengan logo Ivanova Motors terparkir di depan bengkel saat langit masih gelap. Arfan berdiri ragu di samping pintu, mengenakan jaket tebal pinjaman dari temannya sesama buruh migran. Di dalam mobil, Katia sudah duduk di kursi kemudi, menatap lurus ke depan. Masuk, katanya singkat, tanpa menoleh. Arfan mengangguk pelan. Ia masuk, duduk di kursi penumpang. Hening. Hanya suara pemanas kabin dan desir salju yang jatuh di kaca mobil. Perjalanan itu menempuh waktu 3 jam menuju gudang distribusi suku cadang di luar kota Tver. Katia menyetir tanpa banyak bicara. Tapi sesekali, ia melirik Arfan. Ada tatapan heran dan kagum di matanya. Lelaki itu begitu tenang, tidak seperti lelaki Rusia yang biasa ia kenal.
Tidak banyak omong, tapi juga tidak minder. Apa kamu pernah merasa salah tempat? Tanya Katya tiba-tiba, memecah sunyi. Arfan menoleh, kaget. Maksud Miss? Katya menghela napas. Aku lahir sebagai pewaris bisnis besar, tapi kadang aku bertanya, apakah ini benar-benar takdirku? Menjadi pemilik, mengatur semuanya, memikul beban nama besar ayahku. Arfan diam sejenak, lalu menjawab perlahan, setiap orang merasa seperti itu di titik tertentu. Tapi kalau Allah sudah menempatkan kita di satu jalan, pasti ada maksud yang lebih dalam. Katya menoleh tajam. Kamu sering menyebut nama Tuhan. Kamu percaya, semua ini sudah ditulis sebelumnya? Ya, jawab Arfan mantap. Bahkan salju yang turun hari ini, pun takdir dari Allah. Katya tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya berubah. Sejak kecil ia diajari soal kekuasaan, bisnis, dan keuntungan. Tapi tidak ada yang pernah mengajarkannya tentang menyerah pada takdir. Ia melihat Arfan seolah melihat dunia yang selama ini asing baginya. Sesampainya di gudang, mereka disambut manajer lokal dan beberapa staf. Tapi Katya bersikap berbeda hari itu. Ia meminta Arfan ikut ke ruang rapat, duduk di sampingnya saat pembahasan harga dan distribusi berlangsung. Dia asisten pribadi saya mulai hari ini, kata Katya tenang, menatap para staf yang kebingungan. Semua keputusan saya akan melalui dia dulu. Arfan terkejut, tapi ia tak bisa menolak. Ia menunduk pelan, menerima kenyataan baru yang tiba-tiba datang. Saat perjalanan pulang, salju semakin deras. Tapi di dalam mobil, keheningan tak lagi menakutkan. Katya memutar lagu pelan dalam bahasa Prancis, lalu bertanya dengan suara lembut, apa kamu punya seseorang di Indonesia yang menunggumu pulang? Arfan tersenyum tipis. Ibu dan adik-adik. Mereka tidak tahu saya bekerja di kasir bengkel. Mereka kira saya jadi manajer. Katya menoleh pelan. Mereka pasti bangga padamu. Arfan menatap jendela. Di luar sana, salju terus turun. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Entah harapan, atau bahaya yang tak bisa ditebak. Ia hanya tahu, hidupnya mulai berubah. Dan Katya bukan sekadar pemilik bengkel baginya. Ia adalah gerbang menuju sesuatu yang lebih besar, atau lebih sulit. Hari-hari setelah perjalanan itu terasa ganjil bagi Arfan. Ia tak lagi hanya berdiri di balik meja kasir. Katya mulai memanggilnya ke ruang kantor utama, kadang sekadar membahas laporan keuangan, kadang hanya untuk memesan kopi sambil ngobrol hal-hal remeh yang tak penting bagi perusahaan, tapi penting bagi hati manusia. Arfan tahu, sorot mata para pekerja lain mulai berubah. Ada yang sinis, ada yang iri, dan ada yang terang-terangan mencibir. Tapi yang paling membuatnya gelisah adalah mata Katya. Tatapan gadis itu kini jauh lebih dalam setiap mereka berbicara. Tidak seperti seorang atasan kepada bawahan, tapi seperti seorang perempuan yang sedang mempertimbangkan sesuatu yang serius. Arfan, kata Katya suatu siang, saat Arfan baru saja masuk ruangannya. Aku ingin tanya satu hal yang mungkin tidak sopan tapi penting. Arfan menunduk. Silakan, Miss. Kalau suatu hari, seorang perempuan non-muslim ingin mengenal agamamu lebih dalam, apa yang biasanya terjadi? Arfan terdiam. Dadanya bergetar. Biasanya, saya akan arahkan dia ke ustadz atau ustadzah. Tapi, itu bukan hal yang bisa dipaksakan. Hidayah milik Allah, Miss. Katya menatapnya lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, bisakah kamu tunjukkan padaku bagaimana caranya bersujud? Kata-kata itu membuat jantung Arfan hampir berhenti. Ia bukan seorang dai, bukan pula orang yang fasih menjelaskan agama. Tapi ada sesuatu dalam suara Katya yang tulus, rapuh, dan seolah meminta jawaban bukan sebagai pegawai, tapi sebagai manusia. Kalau Miss sungguh ingin tahu, saya bisa bawa Miss ke masjid komunitas Indonesia di sini. Ada ibu-ibu yang baik, yang bisa menjelaskan semuanya. Katya tersenyum. Tapi aku ingin belajar darimu dulu.
Hari itu, Arfan mengajarkan Katya berwudhu. Di ruang kecil belakang kantor, ia menjelaskan pelan sambil menjaga pandangan. Katya mengikuti, tertawa kecil saat air dingin menyentuh wajahnya. "Kenapa gerakan ini harus begini?" tanya Katya. "Karena ini yang dicontohkan Nabi Muhammad," jawab Arfan lembut. Dan untuk pertama kalinya, Katya menyebut nama Nabi Muhammad dengan lirih. Muhammad. Hari-hari berlalu. Tatapan Katya pada Arfan semakin berubah. Ia mulai memakai baju yang lebih sopan, menyapa Arfan dengan senyum lembut yang membuat beberapa staf laki-laki tak bisa menyembunyikan rasa jengkel. Sampai suatu malam, setelah lembur panjang, Arfan bersiap pulang. Tapi Katya menahannya di depan pintu. "Tunggu, ada yang ingin aku katakan." Arfan menoleh. Langit di luar sudah gelap. Hujan salju masih turun pelan-pelan. Katya mendekat, menatap matanya dalam-dalam. "Aku tidak tahu sejak kapan perasaan ini tumbuh. Tapi aku tahu, kamu bukan lelaki biasa. Kamu bukan hanya kasir bengkel. Kamu lelaki yang dituntun oleh cahaya yang tidak kumiliki, dan aku ingin ikut merasakan cahaya itu bersamamu." Arfan membeku. "Miss, apa maksudnya?" Katya menarik napas panjang. "Aku ingin masuk Islam. Dan aku ingin kamu jadi suamiku." Dada Arfan serasa diremas. Dunia di sekitarnya tiba-tiba hening. Ia bukan mimpi. Gadis pemilik bengkel, anak konglomerat Rusia, baru saja menyatakan dua hal yang mengguncangkan hidupnya. Tapi ia tahu ini belum akhir. Ini justru awal dari ujian yang jauh lebih besar. Udara Moskow semakin dingin. Pohon-pohon tertutup salju, dan langit seperti menggantung beban beku yang tak henti meneteskan dingin ke bumi. Tapi malam itu, dada Arfan terasa lebih hangat dari biasanya. Setelah ucapan Katya sore tadi, ia belum juga bisa tidur. Ia terdiam di musola kecil di apartemennya. Matanya sembab. "Ya Allah, apa aku pantas menerima semua ini?" bisiknya lirih. Ia ingat wajah ibunya di kampung, perempuan renta yang sabar menanti kabar. Ia ingat semua pengorbanan saat merantau. Dan kini, ada seorang gadis Rusia, cantik, kaya, pemilik bengkel besar, yang justru menawarkan sesuatu yang bahkan tak pernah ia impikan, cinta dan hidayah. Esok harinya, Arfan memberanikan diri menemui Ustadz Hasan, pengasuh Masjid Indonesia di Moskow. "Ustadz, saya tak pandai bicara, tapi ada seorang wanita, Katya, pemilik bengkel saya. Dia ingin masuk Islam, dan dia ingin menikah dengan saya." Ustadz Hasan tersenyum hangat. "Masya Allah. Kalau niatnya lurus, maka ini bukan kehormatan kecil. Ini adalah amanah besar. Bimbing dia dengan sabar. Tapi jangan terburu-buru. Hidayah itu butuh waktu tumbuh, seperti benih." 3 minggu berlalu. Katya makin rajin datang ke masjid komunitas. Ia belajar dari ibu-ibu Indonesia di sana, belajar membaca huruf hijaiyah, belajar menutup aurat. Semua perubahan itu membuat Arfan semakin kagum dan takut. Takut bila ia tak bisa membimbing dengan benar. Lalu suatu pagi, ketika matahari baru muncul di sela-sela kabut, Katya mendatangi bengkel lebih awal. Ia mengenakan mantel panjang warna abu-abu, dengan syal menutup sebagian rambutnya. Matanya bersinar-sinar. "Arfan, hari ini aku sudah mantap. Aku akan syahadat. Dan setelah itu, aku ingin kamu melamarku, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai lelaki yang dipilih Allah untuk membimbingku." Arfan nyaris tak bisa berkata-kata. Tapi hatinya seperti dijatuhkan dari langit. Acara syahadat dilakukan sederhana di masjid. Katya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan saksi. Air mata menetes di pipinya. "Saya sekarang Aisyah," katanya pelan. "Nama baru saya, untuk kehidupan yang baru." Usai prosesi itu, Ustadz Hasan mendekat pada Arfan. "Sudah saatnya, Nak." Dengan tangan gemetar, Arfan mengambil cincin sederhana yang ia beli dari sisa gajinya. Di halaman masjid yang berselimut salju,
Ia menatap gadis yang kini sudah menjadi muslimah. Aisyah, aku bukan siapa-siapa. Tapi bila engkau yakin bahwa Allah menyatukan kita bukan karena harta, tapi karena iman, maka izinkan aku meminangmu, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai pasangan yang akan saling menuntun menuju ridhonya. Aisyah mengangguk perlahan, lalu tersenyum. Ya, aku mau. Karena sejak pertama kali kamu menyebut nama Allah, aku tahu, kamu lelaki yang akan membuatku jatuh cinta bukan karena dunia, tapi karena akhirat. Pelukan hangat ibu-ibu masjid, ucapan selamat dari teman-teman kerja, bahkan salju yang turun lembut hari itu. Semuanya seperti bersaksi bahwa cinta itu tidak memandang bangsa, warna kulit, atau kedudukan. Cinta hanya mengenal satu bahasa, ketulusan. Dan hari itu, Arfan tak lagi menjadi kasir bengkel. Ia menjadi pemimpin bagi hati seorang wanita yang telah menantikan cahaya. 3 hari setelah akad nikah sederhana di Masjid Komunitas Indonesia, Arfan resmi pindah ke rumah Aisyah. Bukan rumah biasa, tapi sebuah villa elegan 2 lantai dengan halaman luas yang berbingkai salju. Tapi bagi Arfan, rumah itu tak lagi terasa seperti istana, melainkan amanah yang harus dijaga. Aisyah kini tampil berbeda. Ia mengenakan jilbab tipis berwarna lembut, langkahnya lebih tenang, senyumnya lebih tulus. Ia sering duduk di ruang keluarga, membuka buku-buku tentang Islam sambil sesekali menatap wajah suaminya yang sedang mengaji. Arfan, ucapnya suatu malam, saat mereka duduk berdampingan di ruang baca. Aku sering dengar kata sabar. Tapi, sabar itu apa artinya dalam hidup suami istri? Arfan menatap wajahnya yang diterangi lampu temaram. Sabar, Aisyah, itu bukan cuma menahan marah, tapi juga kesanggupan untuk tetap memilih yang benar, meski hati ingin menyerah. Dalam pernikahan, sabar itu fondasi paling kokoh. Aisyah terdiam, lalu bersandar pelan di bahu suaminya. Aku ingin belajar sabar darimu. Malam itu, salju turun lebih deras. Tapi kehangatan rumah mereka terasa seperti musim semi yang enggan pergi. Namun, tak semua orang merestui kebahagiaan mereka. Beberapa staf lama bengkel mulai bergumam di belakang. Ada yang bilang Arfan cuma tukang cari untung. Ada pula yang berkata bahwa Aisyah pasti sudah terkena bujuk rayu lelaki asing. Bahkan seorang manajer senior yang dulu mengincar posisi dekat Aisyah, mulai menyusun langkah diam-diam. Dia kasir, dan kamu pewaris tunggal perusahaan, ujar pria itu suatu siang pada Aisyah, di ruang kerja. Kamu pikir pegawai akan hormat pada dia? Mereka tertawa di belakangmu, Aisyah. Aisyah menatap pria itu dalam. Aku tidak butuh hormat dari manusia, Alex. Aku butuh ketenangan dari Allah. Dan Arfan memberiku itu. Alex mengepalkan tangan. Tapi ia tak bisa berkata lagi. Di rumah, Aisyah mulai memperdalam ibadah. Ia belajar sholat 5 waktu, belajar menyebut nama-nama Allah, bahkan mulai belajar memasak dari ibu-ibu Indonesia. Arfan, di sisi lain, tetap memilih hidup sederhana. Ia meminta pada Aisyah untuk tidak diberi jabatan tinggi di bengkel. Biarkan aku tetap di kasir dulu, ucapnya. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku datang bukan untuk mengambil kekuasaan. Aku datang untuk membersamai kamu, bukan memimpin perusahaan. Aisyah mengangguk. Tapi bagiku, kamu sudah jadi pemimpin. Di rumah ini, dan di hatiku. Mereka semakin erat. Malam-malam mereka kini diisi dengan tilawah bersama, berbagi kisah para nabi, hingga diskusi panjang tentang membangun keluarga yang diridhai Allah. Namun, badai itu mulai mendekat diam-diam. Seseorang telah menyusup ke sistem laporan keuangan bengkel. Sebuah kebohongan besar sedang dirancang untuk menjatuhkan Arfan dan menghancurkan kehormatan Aisyah. Dan mereka belum tahu bahwa rumah indah itu akan segera diterpa fitnah yang bisa meruntuhkan semuanya. Fitnah seringkali datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang paling dekat. Begitu juga yang terjadi pada Arfan. Pagi itu, suasana bengkel yang biasanya hangat berubah tegang. Seorang staf akuntansi senior bergegas menghampiri Aisyah di ruang kerjanya sambil membawa map merah besar. Ada masalah serius di laporan keuangan,
Nyonya Aisyah. Dan, nama suami Anda ada di pusat masalah ini. Aisyah mengernyit. Masalah apa maksudmu? Dana operasional perusahaan sebesar 100.000 rubel hilang dari catatan. Dan, tanda tangan digital diambil dari akses kasir. Wajah Aisyah memucat. Ia tahu Arfan bekerja dengan penuh kejujuran. Tapi fakta di depan matanya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia pun memanggil Arfan segera. Di hadapan para staf dan manajer, Arfan berdiri tenang. Saya tidak pernah menyentuh dana perusahaan tanpa izin. Silakan telusuri akses saya. Saya bersedia diperiksa. Alex, sang manajer senior, tersenyum samar di pojok ruangan. Aisyah mencoba menenangkan diri. Aku kenal kamu, Arfan. Tapi perusahaan juga butuh klarifikasi. Kita akan audit menyeluruh. Hari-hari berikutnya, Arfan seperti berjalan di atas bara. Tatapan curiga, bisik-bisik di belakang, bahkan beberapa teman dekat pun mulai menjauh. Namun ia tetap datang tepat waktu ke bengkel, tetap memberi salam, dan tetap membantu pelanggan dengan sabar. Di rumah, Aisyah terlihat gelisah. Ia percaya pada suaminya, tapi tanggung jawab sebagai pemilik perusahaan membuatnya terjepit di antara cinta dan keadilan. Arfan, maafkan aku, ucap Aisyah lirih di suatu malam. Aku tahu kamu tak bersalah. Tapi kalau ini semua tak dibuktikan, kita bisa kehilangan semuanya. Arfan menggenggam tangan istrinya. Aku tidak marah, Aisyah. Aku tahu ini ujian. Dan aku bersyukur. Allah memberiku ujian ini justru setelah aku punya tempat pulang. Kamu. Audit internal dimulai. Tim dari luar kota diterjunkan. Bukti demi bukti dikumpulkan. Dan 1 minggu kemudian, kebenaran mulai terkuak. Ternyata, ada manipulasi sistem yang hanya bisa dilakukan oleh orang dalam dengan level akses penuh. Dan pelakunya adalah Alex sendiri. Ia memalsukan tanda tangan digital Arfan, memindahkan dana ke rekening anonim, dan menyebarkan rumor untuk menjatuhkan reputasi suami Aisyah. Ketika bukti-bukti disampaikan ke seluruh manajer, Alex tak bisa lagi menyangkal. Ia marah, berteriak, tapi akhirnya diam saat polisi memasangkan borgol di tangannya. Maafkan aku, Aisyah, katanya dengan wajah memerah. Aku hanya tak bisa terima kamu memilih dia. Lelaki yang bukan siapa-siapa. Aisyah menatap tajam. Karena dia bukan siapa-siapa di dunia, maka Allah angkat derajatnya di mataku. Sedang kamu, terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa kejujuran tak bisa dibeli. Arfan dibebaskan dari semua tuduhan. Bahkan, para staf yang dulu mencibirnya kini datang meminta maaf. Mereka tak menyangka bahwa lelaki sederhana itu justru menunjukkan integritas luar biasa. Tapi Arfan tetap seperti biasa. Ia tak ingin dihormati karena status. Ia tetap menyapa semua orang dengan salam yang sama, tetap datang lebih pagi, dan tetap pulang bersama Aisyah tanpa kendaraan mewah. Sebab bagi Arfan, kehormatan sejati bukan didapat dari kedudukan tapi dari kesabaran saat menghadapi fitnah. Dan hari itu, Aisyah berbisik padanya sebelum tidur. Fitnah sudah reda, sayang. Kini, saatnya kita menjemput rezeki baru, dari Allah, yang lebih bersih dan lebih barokah. Beberapa bulan setelah badai fitnah itu berlalu, suasana di bengkel kembali cerah. Para pegawai mulai memandang Arfan bukan lagi sebagai kasir asing, tapi sebagai sosok teladan. Dan Aisyah, kini menjadi wanita yang berbeda, lebih lembut, lebih anggun, dan semakin istiqomah dalam meniti hidayah. Namun, di balik semua itu, Arfan menyimpan kegelisahan dalam diam. Aku ingin mengundurkan diri dari kasir, katanya pada Aisyah suatu sore, saat mereka duduk di beranda rumah sambil menyaksikan salju pertama musim dingin turun perlahan. Aisyah menoleh cepat. Mengapa? Apa karena masih ada yang meragukanmu? Bukan itu, Arfan tersenyum kecil. Tapi karena aku merasa, sudah saatnya aku berbuat lebih. Bukan untuk naik jabatan, tapi untuk membawa kebaikan yang lebih luas. Aku ingin buka bengkel sendiri. Kecil saja.
tapi halal dan barokah. Aisyah menatapnya lama. Hatinya bergetar. Ia tahu suaminya bukan lelaki serakah. Ia bukan sedang meninggalkan, tapi sedang menumbuhkan sesuatu. Kalau itu keinginanmu, kata Aisyah lirih, aku akan berdiri di belakangmu. Atau lebih baik lagi, di sampingmu. Maka dimulailah lembaran baru. Dengan tabungan pribadi dan sedikit bantuan dari Aisyah, Arfan menyewa sebuah ruko kecil di pinggiran kota Moskow. Ia menamai bengkelnya, Bengkel Barokah, dan membuka lowongan kerja untuk warga lokal maupun pendatang, tanpa melihat ras atau agama. Di dinding bengkel itu, ia tulis kaligrafi indah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Setiap pagi, Arfan menyapu halaman sendiri, membuka pintu, dan menyapa pelanggan dengan senyum. Dan setiap malam, ia tutup bengkel lebih awal agar bisa pulang untuk sholat berjamaah dan makan malam bersama Aisyah. Aisyah pun mulai rajin membantu. Ia menjadi kasir di bengkel itu, kali ini bergantian peran dengan suaminya. Ia belajar mengelola usaha kecil, dan semakin jauh dari kemewahan dunia yang dulu menjeratnya. Dan ternyata, langkah Arfan membawa berkah. Banyak pelanggan lama dari bengkel besar yang kini pindah ke tempat Arfan. Mereka datang bukan karena harga murah, tapi karena pelayanan jujur. Aku lebih tenang servis di sini, kata seorang pria tua pelanggan tetap. Karena aku tahu, tanganmu tidak curang. Arfan tersenyum. Yang penting, kita semua kerja jujur, Pak. Insya Allah berlimpah keberkahan. Beberapa bulan kemudian, sebuah kejutan datang. Pemerintah setempat memberikan penghargaan pada Bengkel Barokah sebagai bengkel paling jujur dan ramah imigran. Media lokal meliput kisah Arfan dan Aisyah, pasangan lintas budaya yang membuktikan bahwa cinta, iman, dan kerja keras bisa menumbuhkan keajaiban. Saat ditanya wartawan tentang rahasia suksesnya, Arfan hanya menjawab pelan, "Saya hanya ingin bekerja dengan cara yang diridhai Allah." Itu saja. Aisyah menatapnya penuh haru, menggenggam tangannya erat. Dan Allah benar-benar telah membukakan jalan baru untuk kita. Tapi, kehidupan tak berhenti di sana. Sebuah kabar dari Indonesia, yang tiba lewat telepon tengah malam, akan menguji mereka kembali. Kabar yang bisa mengubah arah langkah mereka untuk selamanya. Pukul 2:15 dini hari, telepon rumah berdering nyaring. Arfan membuka matanya dengan kaget. Ia bangkit dari tempat tidur, sementara Aisyah masih terlelap di sampingnya. Suara telepon itu seperti membawa firasat yang aneh, tak biasa, dan membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Halo," Arfan bicara, ucapnya sambil menahan kantuk. "Arfan, ini aku, Ibu." Suara tua itu terdengar pelan tapi jelas. "Nak, bapakmu masuk rumah sakit. Kami butuh kamu pulang, kalau bisa secepatnya." Hening. Arfan terdiam, menahan napas. Sudah hampir 3 tahun ia tak pulang ke Indonesia. Ia selalu menunda karena keterbatasan biaya dan kesibukan, apalagi sejak menikah dan membuka bengkel sendiri. Tapi suara ibunya di ujung telepon itu tak bisa ia abaikan. "Ibu, Bapak kenapa?" tanyanya perlahan. Ia jatuh di sawah. Kakinya tak bisa digerakkan. Dan ada masalah dengan jantungnya. Kata dokter harus operasi. Tapi biayanya besar. Nak. Pagi harinya, Arfan menyampaikan kabar itu pada Aisyah. Wajah istrinya langsung berubah cemas, tapi tak ada sedikit pun keraguan di matanya. "Kita pulang ke Indonesia," ucap Aisyah tegas. "Aku akan temani kamu. Ini waktunya kamu balas cinta orang tuamu." "Tapi, bengkel." Arfan ragu. "Bengkel bisa dijaga sementara oleh karyawan yang kita percaya. Tapi orang tuamu, tak ada gantinya, Arfan." 2 hari kemudian, Arfan dan Aisyah tiba di tanah kelahirannya, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Udara lembab dan aroma tanah basah menyambut mereka. Di rumah sederhana itu, Arfan langsung memeluk ibunya. Tubuh wanita tua itu terasa lebih kurus dari yang ia ingat.
Bapakmu di rumah sakit kabupaten, kata ibu sambil menahan tangis. Ia ingin lihat kamu, nak, sebelum operasi besok. Di ruang rawat, Arfan melihat sosok ayahnya yang dulu kuat kini terbaring lemah. Keriput wajahnya tak bisa menyembunyikan senyum haru saat melihat anak lelakinya datang. Arfan, anakku, kamu benar-benar datang. Suara bapak terdengar berat tapi penuh syukur. Arfan menggenggam tangan bapaknya, menunduk, dan mencium tangan itu dengan air mata menetes. Aku pulang, Pak. Maafkan aku terlambat. Keesokan harinya, operasi jantung berjalan lancar. Biaya besar itu ditanggung dari tabungan Arfan dan sedikit tambahan dari keuntungan bengkel Barokah. Aisyah yang mengurus administrasi, duduk menunggu di luar ruang operasi sambil berdoa tanpa henti. 2 minggu Arfan dan Aisyah tinggal di desa. Dan selama itu pula, Aisyah belajar banyak tentang kehidupan suaminya, tentang sawah yang dulu digarap ayahnya, tentang ibu yang menjual sayur di pasar, tentang kamar kecil tempat Arfan belajar mengaji saat kecil. Hatinya luluh. Aku tak menyesal menikah denganmu, Arfan, ucapnya suatu malam di bawah langit bintang. Karena dari desa ini, aku belajar makna cinta yang sesungguhnya. Sabar, setia, dan bersyukur. Sebelum kembali ke Rusia, Arfan berdiri di depan rumah bersama kedua orang tuanya. Ia mencium tangan mereka dengan lembut. Doakan kami, Bu, Pak. Kami akan kembali. Tapi suatu hari nanti, aku ingin membangun bengkel juga di sini. Supaya anak-anak desa tak perlu merantau jauh jika ingin hidup layak. Sang bapak tersenyum, matanya berkaca-kaca. Allah akan bukakan jalan, nak. Sebab kau berangkat bukan untuk cari dunia, tapi cari ridho. Setelah berpamitan dengan keluarga di Indonesia, Arfan dan Aisyah kembali ke Rusia membawa sesuatu yang lebih berharga dari sekadar pengalaman. Mereka membawa keberkahan dari doa orang tua, dan semangat baru untuk hidup dengan tujuan yang lebih jelas. Di Moskow, mereka disambut oleh para karyawan bengkel Barokah yang menjaga tempat itu dengan setia selama mereka pergi. Arfan mengumpulkan mereka dalam satu rapat kecil. Saya ingin kita bukan sekadar tempat servis kendaraan, ucap Arfan tegas. Saya ingin bengkel Barokah jadi tempat mencari keberkahan. Di sini kita kerja dengan jujur, bantu yang susah, dan saling mendoakan. Semua mengangguk. Banyak dari mereka bukan Muslim, tapi mereka merasakan aura ketulusan dari pemimpin muda itu. Hari-hari berlalu. Usaha Arfan dan Aisyah makin berkembang. Ia membuka satu cabang lagi di kota Kazan, dan cabang itu dikelola oleh mantan mekanik Rusia yang pernah diberi pelatihan oleh Arfan sendiri. Di balik kesuksesan itu, Arfan tak berubah. Ia masih bangun subuh, sholat berjamaah, menyapu halaman bengkel, dan menyambut pelanggan dengan senyum sederhana. Di sampingnya, Aisyah tak lagi hanya jadi kasir. Ia kini membuka kelas bahasa Indonesia untuk anak-anak pendatang, mengajari mereka membaca dan menulis. Suatu sore, Arfan duduk bersama Aisyah di bangku kayu belakang bengkel. Udara mulai dingin, dedaunan luruh, dan langit menjingga. Ia menatap langit lalu berkata pelan, "Dulu aku pikir tak akan ada tempat untuk orang biasa seperti aku di negeri ini. Tapi ternyata, Allah tak pernah menutup pintu bagi yang yakin dan bersabar." Aisyah menyandarkan kepalanya di pundak Arfan. Dan aku pun dulu mengira semua lelaki hanya ingin hartaku. Tapi Allah datangkan kamu, lelaki yang justru membuatku menyerahkan semuanya demi ridhonya. Mereka terdiam sesaat, hanya mendengar angin dan suara deru mobil yang lewat. Lalu Aisyah tersenyum. Kau ingat dulu saat pertama aku memarahimu karena tak tahu letak mur di laci? Tanyanya sambil menahan tawa. Arfan tertawa kecil. Dan kau membentakku pakai bahasa Rusia yang aku tak paham. Tapi matamu lebih tajam dari palu bengkel. Mereka tertawa bersama. Dalam tawa itu, ada luka yang sudah pulih. Ada cinta yang sudah luruh dari ego. Dan ada iman yang makin tumbuh. Setahun kemudian, kabar bahagia tersebar di lingkungan bengkel Barokah. Aisyah tengah mengandung anak pertama mereka. Para pegawai merayakannya sederhana dengan kue dan teh hangat. Arfan berdiri di tengah mereka,
memeluk Aisyah erat. Anak ini kelak akan tahu bahwa ayah dan ibunya bertemu bukan karena dunia, tapi karena takdir yang ditulis Allah sejak lama. Seorang mekanik bertanya sambil tersenyum, "Apa nama anaknya nanti?" Arfan menjawab mantap, "Jika laki-laki, aku ingin beri nama Ridho. Supaya dia selalu ingat bahwa semua hal indah datang saat kita cari ridho Allah, bukan sekadar dunia." Dan di sebuah sore yang tenang, saat salju turun lembut, Arfan menutup bengkel lebih awal. Ia berjalan berdampingan dengan istrinya menyusuri trotoar kota Moskow yang dingin namun terasa hangat di hati. Ia tak lagi sekadar seorang kasir. Ia kini seorang suami, seorang pemimpin, seorang lelaki yang membuktikan bahwa hidup dengan iman, sabar, dan kejujuran bisa mengubah segalanya. Dan di sisi wanita Rusia yang dulu hanya melihat dunia dari atas harta, kini ia melihat dunia dari cahaya iman. Di ujung jalan, terselip cahaya yang selalu ada bagi siapa saja yang percaya.